Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adiputra selaku mahasiswa UGM Yogyakarta, konsentrasi Finance Angkatan 77. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Investasi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Iwayan Nukalantara selaku dosen pembimbing tesis saya dan juga para jajaran dosen penguji atas kesempatan yang diberikan pada ujian kali ini. Yang menjadi latar belakang penelitian saya sejak tahun 2020 kemarin karena dampak dari COVID-19, hampir semua perusahaan perlu segera menyelesaikan masalah seperti memulai kembali produksi dan pengembalian dana. Kemudian perusahaan juga dihadapkan pada ketidakpastian lingkungan yang lebih luas, yang secara serius mempengaruhi keputusan investasi dan perencanaan strategis perusahaan. Kegiatan investasi merupakan bagian penting dari operasi bisnis, secara langsung berkaitan dengan pertumbuhan masa depan dan kinerja perusahaan, serta elemen kunci yang mempengaruhi operasi pasar modal dan pembangunan ekonomi berkualitas tinggi. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada ketidakpastian lingkungan terhadap tingkat investasi perusahaan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lee dan kawan-kawan pada tahun 2021 untuk melihat dampak ketidakpastian lingkungan dan financial constraint terhadap tingkat investasi perusahaan, yang menunjukkan bahwa pengujian ketidakpastian lingkungan tidak hanya secara langsung menahan tingkat investasi, tapi juga secara langsung mengurangi pengeluaran investasi agar tidak terkena financial constraint. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah, apakah ketidakpastian lingkungan mempengaruhi tingkat investasi perusahaan? Yang kedua adalah, apakah ketidakpastian lingkungan memiliki dampak yang berbeda pada tingkat efisiensi investasi perusahaan setelah dibagi menjadi kategori over investment dan under investment. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menguji ketidakpastian lingkungan terhadap tingkat investasi perusahaan. Yang kedua adalah untuk menguji ketidakpastian lingkungan memiliki dampak yang berbeda pada tingkat investasi perusahaan yang dibagi dalam kategori over investment dan under investment. Manfaat penelitiannya secara empiris adalah untuk melihat bukti bahwa ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi investasi perusahaan dan tingkat efisiensi investasi di suatu perusahaan. Kemudian manfaat praktisi adalah untuk menjadi pertimbangan perusahaan apabila terjadi ketidakpastian lingkungan terhadap tingkat investasi perusahaan dan untuk memitigasi dan menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian untuk ketidakpastian lingkungan sendiri itu menurut oleh tahun 1980 adalah kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Investasi perusahaan sendiri menurut Zhang Li dan Kumar tahun 2010 menyatakan investasi perusahaan adalah jumlah dari modal yang digunakan untuk meningkatkan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Over investment sendiri adalah kondisi di mana perusahaan tidak bisa melakukan alokasi modal dengan tepat dan mengakibatkan perusahaan mengalami tingkat pertumbuhan yang lambat. Under investment, kondisi di mana tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sebuah investasi, atau dengan kata lain, pengeluaran investasi yang dilakukan perusahaan lebih rendah daripada yang diharapkan. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang pertama adalah ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap tingkat investasi perusahaan. Yang kedua adalah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap perusahaan dengan kategori over investment dan negatif terhadap perusahaan dengan kategori under investment. Kemudian, metode penelitian yang digunakan pada kali ini adalah data yang kita gunakan menggunakan data yang diambil dari data Bursa Efek Indonesia dengan sampel yang tercatat sebagai emiten dari Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2012 dan termasuk kategori non-keuangan dan asuransi, perusahaan dengan laporan keuangan yang sudah lengkap. Teknik pengambilan sampel juga menggunakan metode purposive sampling dengan data sekunder, sumber dari Thomson Reuters dan website Bursa Efek Indonesia. Kemudian operasional variabel penelitian, yang pertama menggunakan persamaan Euler untuk membagi perusahaan menjadi over investment dan under investment, di mana dalam variabel-variabel persamaan Euler ini terdapat total investasi, total aset, sales, dan cash flow. Kemudian dari hasil residual regresi ini akan menghasilkan over investment jika hasil residualnya lebih dari 0 dan under investment jika hasil regresi residualnya di bawah 0. Kemudian menggunakan model untuk menentukan environmental uncertainty dan Tobin skew. Untuk model hipotesis juga digunakan. Yang pertama adalah ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap tingkat investasi perusahaan dengan
investasi sebagai variable dependent, dan hipotesis kedua, ketidakpastian berpengaruh positif terhadap perusahaan dengan overinvestment dan underinvestment, dengan variable dependentnya adalah overinvest dan underinvestment. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, dari analisis statistik deskriptif, seluruh sampel diketahui bahwa invest atau total investasi terhadap total aset menunjukkan nilai rata-rata sebesar minus 0,058, yang menunjukkan total investasi terhadap total aset perusahaan di Indonesia secara keseluruhan termasuk kategori rendah selama periode penelitian ini. Variable environmental uncertainty memiliki rata-rata sebesar 0,106 dengan nilai maksimumnya 2,973. Dan semakin tinggi nilai environmental uncertainty, semakin menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan atas adanya ketidakpastian lingkungan atau environmental uncertainty. Variable leverage memiliki nilai rata-rata sebesar 0,33 dengan nilai maksimum sebesar 21,281, sedangkan Tobin-Skum memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan yang memiliki rata-rata 2,58 dengan nilai maksimum 52,4. Yang menunjukkan bahwa semakin besar, perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki intangible aset yang semakin besar. Kemudian uji normalitas juga dilakukan menggunakan uji Darke-Bera dengan salah satu uji normalitas yaitu goodness of fit test, di mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan, uji normalitas menggunakan Darke-Bera menunjukkan probabilitas sebesar 0 dan nilai tersebut kurang dari alfa sebesar 0,05 dan menunjukkan bahwa tidak ada distribusi normal. Uji multikoliniaritas juga dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel independen dan nilai korelasi antara variabel invest dan environmental uncertainty sebesar minus 0,05 dengan menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Untuk heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual, menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel environmental uncertainty sebesar 0,06 dan hasil lebih dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedasitas. Kemudian dengan penelitian menggunakan software eViews ini, model common effect harus dibandingkan dengan fixed effect melalui uji Chow dan memastikan model terbaik dalam mengestimasi data panel yang saya gunakan. Dari uji p-value uji Chow mendapatkan nilai 0 dan menandakan bahwa fixed effect lebih baik daripada common effect. Untuk uji Hausman juga mendapatkan nilai p-value 0,127 dan lebih besar daripada nilai alpha sebesar 0,05, bahwa random effect lebih baik daripada fixed effect. Kemudian melakukan lagi pengujian Lagrange multiplier untuk menentukan random effect lebih baik daripada common effect. Dari hasil pengujian Lagrange multiplier dapat disimpulkan bahwa nilainya 0 dan berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah random model effect model. Hipotesis pertama menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap tingkat investasi perusahaan. Kemudian menggunakan model random effect mendapatkan hasil bahwa probabilitas atau koefisien regresi pada variabel ketidakpastian lingkungan sebesar 0 dengan nilai T statistik sebesar minus 3,4 dan hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat investasi perusahaan. Dengan adanya peningkatan ketidakpastian lingkungan, hasilnya adalah memiliki efek penghamburan terhadap investasi perusahaan. Hipotesis yang kedua adalah mengamati tentang ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh berbeda terhadap tingkat efisiensi investasi perusahaan, di mana ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap perusahaan kategori overinvestment dan berpengaruh negatif dengan kategori yang underinvestment. Tabel sebelah kiri menunjukkan hasil pengujian ketidakpastian lingkungan pada perusahaan yang termasuk kategori underinvestment dan didapatkan nilai probabilitas ketidakpastian lingkungan dengan tingkat investasi sebesar 0,05 dengan nilai T statistik sebesar minus 3,153, menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap tingkat investasi yang termasuk ke dalam kategori underinvestment. Berarti dengan adanya ketidakpastian lingkungan yang meningkat membuat pola investasi pada perusahaan yang underinvestment tidak efisien karena akan semakin mengurangi atau menahan pengeluaran investasi dan berdampak pada efisiensi investasi perusahaan itu.
Yang tabel sebelah kanan menunjukkan hasil pengujian ketidakpastian lingkungan pada perusahaan dalam kategori over investment dan didapatkan hasil probabilitas sebesar 0,02 dengan T statistik sebesar 2,299 dan menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat investasi. Berarti bahwa dengan peningkatan ketidakpastian lingkungan, perusahaan dengan tingkat over investment dapat memperbaiki perilaku investasi yang berlebihan, sehingga akan meningkatkan efisiensi investasi perusahaan. Kemudian kesimpulannya, yang pertama adalah bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2021 menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan secara statistik berpengaruh negatif terhadap tingkat investasi perusahaan. Dengan adanya ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi, perusahaan bisa memperbaiki pengeluaran investasi yang termasuk kategori over investment dan akan meningkatkan efisiensi perusahaan mereka. Namun jika perusahaan dengan kategori under investment, maka akan menyebabkan perusahaan harus dengan tidak mau harus mengurangi investasi sehingga efisiensi investasi perusahaan tidak semakin memburuk. Keterbatasan penelitian ini adalah menggunakan sampel yang tidak melibatkan industri keuangan dan asuransi serta menggunakan sampel penelitian pada perusahaan yang terdaftar dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Jadi tidak menggambarkan kondisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012 secara keseluruhan. Saran yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya adalah untuk menambahkan jumlah periode pengamatan dan melihat kondisi yang terjadi, serta ketidakpastian lingkungan yang disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk melibatkan semua industri yang ada di Indonesia, sehingga generalisasi informasi terhadap ketidakpastian lingkungan terhadap investasi perusahaan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Untuk implikasinya sendiri adalah dengan adanya ketidakpastian lingkungan ini, tentu saja akan berdampak pada investasi perusahaan, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan atau situasi yang terkini. Perusahaan juga terus meningkatkan mekanisme tata kelola dan standar dalam pengendalian internal dan meningkatkan kemampuan komprehensif bagi manajemennya, memperhatikan perubahan lingkungan, bisnis internal, perubahan sensitivitas juga harus dipahami, kemudian respon terhadap perubahan lingkungan secara dan aktif mengambil langkah-langkah yang relevan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Sekian pemaparan dari penelitian saya, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran dosen penguji, Bapak Iwayan Nukalantara dan MMUGM Yogyakarta yang sudah membantu proses ujian tesis ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.